Oke, tak record. Selamat malam semuanya. Komunitas YouTuber Hongkong, terima kasih. Bu Diana Anjumi sudah hadir. Mbak Kiki, Mbak Aya Ambon, dan Mbok Yanik Bakhtiar. 5 manusia, 5.000 manusia hadir. Oke, silahkan di... Sama lu gak bener juga. Sorah aku wis ngenae, tak critani wae, Mbak, ora usah dari diri sendiri ya. Nggak apa-apa, kan kita share kan, kita pengalaman. Iya. Itu bagi cerita. Jadi durasi tontonnya berapa lama, Mbak? 2,9. Total video, total panjangnya 8 menit. Nah, 2. Aku kena Dirimu kena kan? Karena reupload. Tapi tulisannya kayak 18 plus 1. Aku kena di setting itu. Apa yang mau diomongin? Bo. Halo. Oh. Terus Kiki tadi kan tanya apa masalah komen. Kontak kok dhewe, Mbak. Iya, di Kiki arek. Kiki kontak kok dhewe kan muni, kon ngomong. Derek kok gak ono suarane, Ndro. Belajar ngomong. Heeh. Ojo wedi ngomong, Ayo, Mbak. ayo Kiki, Ndang. Kayak aku lek ono koncone aku wani ngomong, lek gak ono koncone aku anteng. Loh, gak ngomong loh. Gak metu Suarane. Halo. Kiki ngomong Kiki sik tak ketike. Gak. Soalnya emang dekne WA aku masalah komen kenapa harus lewat dashboard. Oh iya. Kan aku. Jadi kok gak ono suarane Kiki. Connecting audio, connecting. Mbak Aya Ambon nih. Mbak Aya ngomong, Mbak. Aya halo. Bagi tipe gendong ketularan sukses. Suwe gak nge-zoom. Alhamdulillah. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini wajah baru, ini wajahku, wajah Silian. Sorry, saya mengganggu. Wajah Silian. Yo ngomong. Kenapa komennya di dashboard? Kenapa enggak di halamannya YouTube kan? Iya. Ya kan itu fungsinya dibuka YouTube dashboard itu untuk balesin komen. Kalau di halaman YouTube nanti kan videonya tertonton dengan kita sendiri. Nah, kalau semakin sering ditonton sendiri, channelnya ditonton sendiri ya berdampak nantinya. Dolare jadi hitam kayak wae bojoku. Alhamdulillah saya dari mulai sampai sekarang dolar saya selalu hijau. Alhamdulillah. Tapi punya saya yang 2,5 bulan belum ada kesempatan buat ngatur iklannya. Sorry, Bos. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting kan sampean udah ngerti, udah paham itu kan cukup. Bayi itu kan kalau udah ditetah, udah merangkang, ditetah, mlaku dhewe, terus akhirnya kan melayu dhewe toh. Dan itu udah bisa lari kencang. Wow, peyek ngetoki kacang iki ngawur. Loh Kiki kok nggak kelihatan nanti ya, Ada geseran ke kanan, Mbok. Mbekmu itu geseran ke kiri kanan. Kalau pakai smartphone aku tahu. Waduh, dimatikan videonya. Oh, di-mute. Siapa yang di-mute? Mute sendiri paling. Nah, ini Kiki loh. Yani Bakhtiar, Mbak. Sobat Yani Bakhtiar.
Imut. Hilang, Mbak. Enggak. Oh, sudah Wes. ada. Sudah ada. Oh, sampean kayak saya. Mbak Aya gimana Mbak Aya? Kontennya? Saya gimana perkembangannya? Oke lah, orang majikan sudah nyiapin junjung-junjung kursi. Ini yang belum saya keluarkan ini waktu majikan nyuci baju saya ini, guys. Malu saya. Gimana Kiki? Ayo ngomong Kiki. Kiki kok diem aja? Ada Kak bahaya. Kiki connection to audio silang. Nek gak ngomong kan Enggak, eman. sudah enggak. Ayo Kiki ada pertanyaan. Coba ngetik kontrol kena ora teh. Kayaknya paling enggak kerungu paling dek nih. Dengar orang normal kok. Wajar. Dengar. Paling ono bae paling. Iya. Ono anake. Hah? Ono anake. Ono anake. Oh. Iya wis lah. Ya, Terus masalah Halo Biosok. artis. Mbak Eni. Cerita nono Mbok Yani. Arisan nih piye? Ceritane arisan nih gimana bisa berkembang dengan baik atau berkembang biak dengan mengkerap. Mbak Diana Rifki Vlog, selamat datang. Halo. Kalau Loh, mana Kak Kikinya tadi hilang? ya Mbak Kiki. Oh, ada. Tapi nggak ada suaranya. Ayo Mbok cerita Mbok. Mbok Yani lho. Yani cerita. Arisan arek-arek. Oh, anak-anake gak iso. Iyalah. Alhamdulillah saya dari awal sampai sekarang bersih dari arisan ya, apapun itu. Nek bersih piye Mbak ceritane? Kan Mbak Aya. Ya, Berapa tetap video? jalan 400 aja. ya? Mbak Aya berapa Iya. video? 400 lebih. Gila. Berapa bulan itu? 5 bulan 7 sekarang udah hampir 7 bulan ini. Tanggal 21 kemarin. Hampir 7 bulan 400 berapa? Iya saya lupa toh. Saya lupa. Majikan saya kan enak, cuman mungkin ada mbak-mbaknya yang lain kan ya awalnya sih majikan saya nggak mendukung, tapi setelah saya berulang kali kepergok ya wis lah ya. Mbak Diana Rifki iki lho yang baru monet, boleh cerita. Selamat tunggu. Ayo cepetan diaktifin semuanya. 4 juta loh, iklan-iklannya. 4 juta 500 apa 15 juta, Mbak? Jos. Ngenteni pining. Iya, cairnya Ya berapa Allah. sekarang terakhir? Terakhir 903 sekian. Wah, keren itu. Sekian. Monet berapa bulan? Saya bikin channel bulan 7 2020. Terus tanggal 17 Desember monet, alhamdulillah. Terus sekarang 2020. Oh. Sekarang dapat masuk absen 900 sekian. Woi. Itu keren loh, luar biasa tuh, banyak uang itu nanti bisa buat beli sesuatu. Iya, yang penting konsisten upload video seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Aku beberapa minggu ini ora iso tapi nyimak aja. Iya, saya menyimak, tenang. Loh kan Ya, saya mau denger kalian ngomong, aku ngomong terus kan belum. Ya aku harus dengerin kalian ngomong yang sukses. Iya.
Bicaranya sampean itu mahal Mas Andro. Sampean lebih baik diam aja dulu. Bukan ngene-ngene aja. Mbak Eni, bagaimana dengan Mbak Eni? Kak Kiki? Mbak Eni iki yo meneng ae apa gak oleh ngomong sih? Sik ta. Arek-arek iki gak oleh ngomong iki. Lo Kak Kikinya peteng je. Ngomong loh. Kak Kiki ini nanti Kak Kiki ini. Oke nang wis nang isor orang-orang. Mbak Eni, halo. Gak bisa ngomong Mbak Eni. Arep masak iki. Masak sayur. Mbak Eni kok gak obah sih? Lah yo. Ini gak opah. Aku kemarin itu sempat gagal upload foto ya. Ulang-ulang ping 4 ora kena. Golek masalah. Tibaan sitok urung kelebon. Ini sing belum pakai intro kira-kira apa cuman aku sendiri ya? Sing di Sing urung gawe intro iku kira-kira cuman aku dhewe ya? Ya kan sampean gak belum gawe intro. Sampean gawe peyek. Iya padahal ada cara membuat intro otomatis ya, tapi saya kok malah itu. Kan wis tak wehi, sampean naik gak gelem. Nah iya. Mahal waktunya daripada bikin intro mending bikin peyek. Wis apa kuwi Restiani? Assalamualaikum. Restiani. Mbak Ayah. Domble. Waalaikumsalam. Aku kadung muarem-arem ketemu pertama kali karo wong iki bocah iki kok kenal aku apa kira-kira subscriberku ya aku ya pede to. Aku lek kok ngene iki. Sampean subscriberku ya kok tahu saya aku ya ngono to. Nah terus tibake tibane ya Resti Ondal kuwi. Ngene iki. Sampean bales komenku lho, Mbak. Ngene iki. Lah emang sampean sapa sih aku ngono to? Lah masuk Mbak ya ora kenal padahal yo bales komen. Ya sorry, belum terkenal di dunia. Nah, aku paling sampean lagi hadir sepisanku. Ngomong-ngomong hadir terus wujudnya aku kok gak apal. Tapi mbasan tak delok iki gane tak bales ya. Mbak Diana Rifki. Jadi ada channel yang nilainya tinggi enggak? Yang harga duitnya tinggi, ada 1 atau 2 atau 4 video tuh. Ya ada berapa video yang nilai uangnya kelihatan? Yang CPM-nya tinggi gitu. Yang tinggi saya tak injeng ya. Ada 4 video. Ada 4 video itu ada nilai 240. 4 Terus video. Enggak, satu video ada 240. Terus yang kedua 259. Terus 240 sama 184. Mantap. Itu videonya tentang apa? Masak. Nah, kan masak kan. Resep. Masak, men. Sing menang masak jan. Mbak Diana itu masak. Cuman aku ki padahal aku gawe cilok. Sampai deloken cilok ala TKW Hong Kong kuwi pertama aku belajaran nge-YouTube. Aku gak ngerti piye ndelok. Aku selalu melihat kamera itu gak ning layare, gak ning bolongane. Dadi piye? Bolongan apa kae? Iku masak iku yo kabeh masak lah. Eneng video traveling yo ning Kaita Runway Pak kuwi sing 180. Oh, berarti ada 4 itu yang 3 masak, yang 1 traveling. Iya. Dia travelingnya tinggi ya. Enggak juga sih. Kebetulan dipunyanya dia aja.
Nah, berarti Cuma punya Mas satu. Sandro nggak tinggi traveling. Belas aku nggak ada yang tinggi. Punya aku tinggi, Aku tapi kata rendah. Mbak Google sabar ya gitu. Aku rendah aja. Biarkan yang tinggi yang di sekitar saya. Ya, itu lebih baik. Itu Yang lebih penting yang penting kayak saya tinggi terus ya sobat. Iya. Ora Pak tinggi-tinggi. Lek Jangan ceblok tiba janganku ki ya ora ora. nek sing tinggi. Lah iku ngene Resti iku sak video isine $3 ngono aku sak bungkus $15. Sak bungkus $15. Bukan sak Oh, video ya. Iya. Iya. Jadi kemarin ada rame dibicarakan jam tayang turun ya. Jam tayang turun. Iya. Jam tayang turun karena re-upload. Terus jam Atau tayang karena ditonton sendiri? enggak sih sebentar. Jam tayang turun re-upload, jam tayang turun karena katanya mereka 1 tahun itu melewati batas. Jadi ini kemarin banyak rumor ya, banyak rumor yang sama teman-teman pada dibahas gitu. Kenapa re-upload itu jam tayangnya jadi turun? Aku nggak ngerti sebenarnya ini peraturan yang baru atau masuk ke peraturan 2021 atau 2020. Tetapi kalau re-upload di 2020, 2019 itu sebenarnya dia tidak ada masalah. Kalau sudah dihapus atau di private ya enough, cukup. Tapi di belakangan ini banyak juga yang cerita sama aku, jam tayangnya turun gitu. Nah, aku kan ketika mereka bertanya kan faktornya pasti akan banyak, nggak bisa 1-2. Kalau aku nggak ngelihat channelnya, terus aku juga tanya ke yang punya, apakah sampean view for view, apa sampean itu arisan, apa sembarang kalir. Mereka ngomong, aku cuman pernah sebentar, terus aku tak delok. Ada re-upload nggak, ada spam nggak, ada semuanya nggak. Dia menyatakan enggak gitu loh. Jadi ini ada hal yang baru, yang aneh. Aku rasain. Karena yang ngeluh ke saya kan enggak cuma 1 atau 2, ada 3-4 orang yang bilang jam tayangnya turun. Jadi ini yang pingin aku bahas sebenarnya. Tidak ada data yang belum bisa saya sampaikan sebenarnya. Tapi aku cuma melogika aja, kalau ternyata re-upload itu boom, kemudian kita upload, kemudian si YouTube ketahuan, terus jam tayang kita dikurangi, ya solusinya kan cuma 1, ya jangan re-upload loh. Kan ini simple gitu. Kalau seandainya itu dijadikan masalah gitu. Kadang-kadang kan begini, kita itu pingin naik, ya kan? Yang lagi trending kita ambil. Tapi giliran kena resikonya, kitanya kan enggak mau. Kan yo repot tuh. Gimana menurut teman-teman? Aku kudu ngomong piye nih? Itu gini. Itu re-uploadnya itu langsung diambil terus di-upload apa dihilangin yang bukti-bukti, maksudnya bukti-bukti dari mereka kan kadang-kala ada yang udah dibuat brandingnya dihilangin dulu. Terus ada yang menyebutin di pojok, biasanya kan ada nama channel mereka di zoom, dipotong dulu kayak gitu. Atau cuman kalau langsung re-upload ambil paling cuman di cut yang pinggir-pinggir, otomatis kan ya mereka kan kadang-kala tahu ukuran, jadi kan diklaim kayak gitu toh. Ini tapi kalau udah dipotong-potong di itu kan kadang-kala ada satu video yang setelah itu dieditnya dibalik. Iya, berarti kan harus diolah dulu. Itu. Kan Iya. Ini aku kayak gitu. Aku share screen ya. Siapa yang ngambil videoku ya, aku share screen ya, biar kita semua juga bisa belajar ya.
Jadi di tempatku itu juga ada. Udah bisa lihat halamannya ya. Sudah. Itu Jadi Wow. kita harus ada dapat pelajaran ya. Aku kok kayak enek sinyal. aduh. Sinyalin delik di Punya tangan aku demit. sinyal ada, cuman kalau mau upload video saya itu nyari yang gratis, jadi saya harus lari keluar. Lah kok pada aku Mbak ya. Nah, bakul loh perhitungan dong. Wajib itu. Mari ini nanti domi peyek. Aku Jadi gelem risi peyek. gitu. Peyekku wis entek. Lah sampean lho. Bareng peyek aleman. Barang peyek. Aku tak marem meneh bareng peyek Mbak Ayah. Collab juga, collab. Sudah. Ya mesti dong. Sudah collab di foto. Kuwi apa kok ana bolong-bolong? Lah. Dapat. Irung gue loh, jerawat. Sampai kaya ngono. Nah ini, Mana? Belum gue buka. di sini yang ada tulisannya copyright. Nah, ini orang-orang yang ngambil video saya. Yulili ini paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bojone dhewe yo. 7. Ini Mbak Titi Martin. Jadi begini, yang aku ingin sampaikan ke teman-teman bahwa ketika YouTube ini udah tahu 10% diambil. Aku Rogo the Movie diambil Free Day Media Grab ini cuma 10%. Ya kan? Terus pekerja migran, channel tim Alpha ini ngambil juga 10%. Dia itu sampai mengetahui berapa persen yang diambil konten kita. Yang ingin saya sampaikan itu ini, berarti YouTube itu sudah nggak main-main gitu. Makanya kalau kita re-upload terus ditambah-tambahi, terus diedit-edit, biasanya ini nanti ke yang ngambil itu kelihatan nggak, dan ini kan kita bisa ngambil tindakan. Mau diapain ini? Kita minta, kita poking dia ke YouTube, minta diselesaikan, terus nanti kirim email juga bisa. Oh, bersengketakan itu. Nah, kita mau, yang khawatir adalah ketika yang viral itu ada satu, kemudian diambil orang, terus diambil lagi, terus ada yang ngambil lagi. Biasanya kan ngambilnya lapis 2, lapis 3, lapis 4 kan. Nah, biasanya yang punya konten asli nggak ruwet. Sing ruwet adalah mengambil pihak yang kedua atau yang ketiga. Oh. Bisa dipahami. Kenapa bisa begitu itu Mas Andro? Ya karena yang pihak pertama itu wis terlalu tinggi. Oh. Jadi kayak misalnya aku wis terlalu top nih kan. Terus enek sing njupuk videoku ya babalan, nek dhek pengen galek rezeki aku gak ngurus kan. Kan boleh. Tapi kalau biasanya dia media, dan media itu sudah dihak patenkan, semua beritanya itu dihak patenkan, kemudian kita comot, kemudian terdeteksi sama dia, itu bisa otomatis wajah artis itu. Ya, kemarin kan contohnya itu lagunya Badriah diambil sama Atta Halilintar. Ngajak sengketa itu sampai 1 miliar. Karena sing jupuk kan YouTuber kondang, jadi perkara noae. Jadi sengketa karya visual. Makanya kenapa sih ketika bertanya dengan saya, aku re-upload piye? Ya aku sih nggak menyarankan, tapi nek mau nyoba ya nggak apa. Kan Mbak Aya juga tahu kan sejak awal pada saat aku ngomong itu. Iya. Buatlah dengan sendirinya apapun ceritanya gitu.
Iya, 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 iya. Makanya saya juga kadang saya nge-upload itu ngambil yang Samsipo bagi uang dulu aja itu. Yang sekarang view-nya 2 tahunan lah, 2 tahunan apa 1 tahun lebih, 1 tahunan hampir 2 tahunan cuman 8K. Naiknya itu nggak sampai boom. Yang boom ini punyanya Mbak JJ Jaya aja kemarin, si Gisel. Tapi ternyata dismonet. Iya, iya. Karena video yang asli udah di take down, nah punya Mbak JJ Jaya diminta review ulang. Ya kan podo ambek nyerahno barang bukti. Ya diselesaikan sama YouTube. Maksud nggak? Aku ngomong menyerahkan barang bukti itu bisa dipahami nggak? Jadi video itu kan udah di take down karena buat kasus kan dari akun yang menyebarkannya itu udah di take down. Nah Udah ternyata dihapus, udah dikeluarkan gitu berarti. sudah keluar dari YouTube tapi Lah ngomongnya gitu aja Mas Andro, jangan di take down nanti saya susah memahaminya. ya udah dihilangkan lah. Hapus. Ya gitu. Sudah dihilangkan tapi di sisa-sisanya kita itu harusnya tidak disetor ke YouTube. Maksudnya tidak diminta review ulang gitu. Biarkan aja. Makanya kalau yang re-up itu kalau udah monet re-up dolarnya misalnya masih hijau ya alhamdulillah. Tapi kalau dolarnya kuning ya Alhamdulillah saya deg-degan dulu itu. ya karena memang sampean kan original sampean sendiri, Mbak. Tapi ya Bisa nggak semua apa-apa sih. alhamdulillah sampai. Jadi yang saya pernah mau itu pernah mau kuning sebelum saya upload itu ada kuningnya waktu saya collab sama Mbak Ika Rasti kan saya bilang pedes yang waktu kepedesan itu di thumbnail. Thumbnail saya kan bilangnya bawa cobek raksasa. Itu mau dolar kuning itu sebelum saya waktu udah saya kasih thumbnail raksasanya tapi belum saya sudah diupload dijadwalkan kan tapi belum dikeluar di publik kayak gitu loh. Terus setelah raksasanya itu saya ganti besar gitu terus langsung hijau. Cuman di thumbnail di raksasa itu. Jadi thumbnail itu benar-benar padahal itu loh belum baru aja itu. Langsung ada kata-kata raksasa itu ya. Itu. Nggak boleh. Kunti itu juga masuk dolar kuning kan itu ya, Kunti. Kuntilanak. Iya. Kunti gitu aja itu udah dolar kuning gitu. Kemarin itu ya dulu lah aku bikin video kan tentang jamu. Jamu itu serai sama kunyit sama jahe gitu kan. Judulnya itu jamu untuk memperlancar BAB. Itu dolarnya kuning. Jorok. Terus akhirnya saya tanya-tanya itu saya ganti judul. Jadi hijau. Aku di thumbnail. Judulnya nggak ganti cuman kok judulnya gini masa sih masuk itu terus berubah thumbnail. Diganti Enggak sekarang lebih tajam loh YouTube itu. Jadi dulu tuh lagu, sekarang itu copyright itu udah sampai thumbnail. Kalau kata-kata ya makanya kadang-kadang nulis seks itu ya biasanya 5 terus tanda euro, habis tanda euro terus baru X. Jadi kalau itu kan nggak kena karena itu menyiasati makna. Tapi sekarang anak-anak kan kadang judul sama thumbnail enggak sama. Ya kan menyesatkan. Sama isi videonya juga. Jadi menyesatkan. Kan ada judul satu ya di video saya itu masuk spam itu gini. Aku ki berkunjung nang ngonamu ki cuman
cuman apa aku ngenteni SMA-mu mergane aku isa sange masuk spam. Sange niku. Terus dibalik dadak enek sing bales sing sore ancane sampean ki ngacengan lho Kang ngono. Masuk spam semua itu. Kang itu iki kok enek perdebatan songo ki apa nah lah. Terus aku dikomplain ya aneh anuku nek sahabatku. Mesti wae iki nek ngomong mesti kita makan sama-sama biar gendut. Ngono kuwi iki merugikan aku. Berarti kalau komennya sampai seperti itu Mbak Aya kan, berarti sampean mampu berinteraksi dengan subscriber dan itu bagus. Jadi ini nanti, jadi makanya kan kita itu kalau bisa bangun itu, maka yang terjadi konten kita naik terus kalau ada yang komen. Itu fix. Apalagi nenek sing gegeran, terus dibuat lagi terus wah. Lekas nek sing iku. Jangan lihat dolar ya, Mbak. Sing ribut-ribut ngene iku kira-kira duwike piro? Di riset. Makanya kenapa sih teman-teman ada konten kreator yang bikin sensasi? Paham nggak? Oh, sengaja. Ya, bikin pro dan kontra. Nah, paham nggak dari sini? Jadi ketika mereka membuat sebuah sensasi, maka yang terjadi yaitu menimbulkan eyal-eyalan, gegeran, terus kalau nggak spam ya misalnya terus, itu naik terus itu. Bahkan ada kok gengnya. Di Hong Kong ada kok kelompoknya yang grup WhatsApp-nya juga ada orang-orang yang memang bikin konten nilainya kontroversi. Ada. Saya tahu juga. Gitu. Nggak apa-apa. Kan kembali lagi ke jalan pilihan. Ada yang respect, tapi lama-lama ya nggak di-respect, ya ditinggalkan. Nek menurutku. Itu ceritanya. Kalau Mbak Aya mangan kayak Andikers nggak sesuai. Iya, orang tapi alhamdulillah semenjak saya jadi YouTuber, mama kandung saya itu telepon sudah 2 kali. Itu anugerah buat saya, maksudnya. Wah, selama hidup saya ditelepon orang tua itu sesuatu banget gitu. Saat dulu nggak tahu telepon berarti. Emang nggak ada jejak, orang aku ketemu sama adikku juga di Facebook. Nah, sekarang udah terlihat jejaknya. Alhamdulillah kata mama saya gini, semangat ya nak, suatu saat pasti kamu jadi orang sukses sesuai dengan impian kamu. Aduh sesuatu banget. Nangis nggak? Amin. Terharu. Aku terharu. Kemarin ini soalnya dari kecil sampai sekarang kan, ya aku ki pengen ngerasani direpoti wong tuwek tapi ndilalah wong gelem men. Sing kon ngrepoti panggahku gelem ae. Tambah apa? Tambah belum mau. Maksudnya ki selalu niki udah nggak usah. Mama itu dari kecil itu cuman lantaran ngelahirin. Setelah ngelahirin kan kamu sama kakak kamu hidup sendiri sampai sekarang, ada uang ditabung. Pokoknya gitu loh rasanya. Kak. Kan anak kuat. Aja engko yeye tangi mbayang. Halo, wong kuwi zaman enek udan omah arep amblek ora tangi kok jarene. Gaman lo imeh. Jadi disitulah kan YouTube menjadikan sebuah nilai yang gak tahu di telepon boe tadi di telepon kan sangar. Enggak ada kayak gini lagi. Waduh. Cuman permintaan mama saya itu satu. Kamu itu nyanyi gitu loh. Nyanyi. Nyanyi. Ojo nang kene, Mbak. Ojo nang kene. Please tolong jangan di sini. Please kalau di konten silakan, tapi saya mohon jangan di sini, oke? Kok nanti sing wis duwe anak kayak konten, waduh mamaku jadi YouTuber wis gajian 10 juta, ora bahagia kan. Anake gak gawe, mboke gawe kan seru tuh kan.
Urung gajiane Iki Kak Kiki iki denger apa gak sih? Kok kayak nggak enak suaranya apa memang aku sih nggak apal suaranya? Nah, Ayo Kiki mana sih? Tadi bisa Ayo. kok. Oh, eneng ngono lho. Ada kok. Ayo Kiki tadi bertanya Iku wes tentang lagi bertanya komen. iku lho. Sudah belum? Aku nyimak sih. Bertanya tentang komen yang di kalau komen yang di dashboard itu menurut pengalaman saya ya, hapusnya dari Chrome itu ya, itu bisa terhapus total, itu nggak bakalan datang lagi kayak gitu. Tapi kalau dihapusnya di YouTube Studio, ini pengalaman saya loh ya. Kalau kita ngapus spam di YouTube Studio itu kadang-kala masih muncul di Chrome, tapi kalau kita langsung hapusnya itu di Chrome yang kayak spam gitu, itu nggak akan muncul di Chrome maupun di YouTube Studio. Jadi lebih bersih kalau ngapusnya itu dari Chrome. Total kayak gitu loh. Itu langsung geret Mbak yang Yani di kelon. Studio. Menak men kelon. Mbak Yani kelon. ini kurang Kayak 1 begitu. menit. Mau dilanjut apa selesai? Lanjut kan belum itu tadi. Piye, Bang? Komentar. Komentar kan nanti tutup nih. Aku nek mati Udah ngomong. tak kirim link lagi ya. Itu layar akhir itu membantu banget loh sobatku. Iya, cut sama layar akhir. Kartu Iya, Mbak, sama ya. layar akhir. Iya ya itu membantu banget loh itu tinggi loh itu. Itu oke lah katanya kan. Enggak, orang kata teman seperjuangan saya katanya iklan yang mahal, yang paling mahal itu iklan yang pendek, itu yang CPM-nya tinggi. Oh enggak kayak gitu. Orang ibaratkan kita jualan ya, terus kenapa mereka itu bisa kayak istilahnya orang yang nanam saham itu sedikit otomatis apa itu enggak masih ragu, tapi kalau orang itu langsung ngasihnya itu banyak terus lama, nah itu berarti bisa diperhitungkan. Tapi kok video saya nggak terbang ada masanya. Gitu jawabnya. Saya dulu juga sempat terkecoh. Terus setelah ada jawaban kayak gitu, ya lumayan agak tenang juga sih. Tapi kalau kepanjangan ya alah siapa sing ngarep ndelok videoku. Jangan Adalah kalau video panjang kayak punya Ega Aurika itu kan 1 jam itu yang rata-rata kan 18 menit. Enggak sampai. Iya ya, iya ya memang betul di atas 18 menit. Di atas 18 menit pokoknya yang udah hampir 3 GB itu loh. Itu hampir 1 jam semua itu. 45 menit, kadang 1 jam 30. Kayak gitu. Jadi gini. Tapi kok punya aku nggak mumbul-mumbul ya, padahal itu aku tuh sering dikasih sama penonton sama subscriber itu gini, Mbak menganu apa itu minta nomor teleponnya, aku cuma mau ngasih bukti kalau aku sudah mengisi bintang-bintang ngono. Sampai kayak ngono loh subscriber. Cuman mau ngirimin bintang-bintang jadi ini. Aku bintang-bintang apa tiba-tiba kon ngisi rekomendasi kula jenenge bintang-bintang iki. Iya, emang sering itu suruh ngisi. Badanku nyapa iki aku. Terus Mbak Ika Rasti yang ngono. Dian nggonamu sedina iki mau lho aku lho ngisi 3 wisan bintangmu jarene. Ya mbok isi piye halah sepenting tak cendeng-cendeng lah wong sing salok kadang bahasa Inggris. Dilalah sisi sing ora baik. Mbak Ia tahu kenapa nggak terbang-terbang? Mbak Ia kan males thumbnail. Kurang thumbnail no. Kan mending goreng peyek timbangan ngisi deskripsi. Nguploadnya golek wifi kan? Iya, saya mah
kadang jam 11 baru pulang nyari wifi itu Bukan, sekali 14 video langsung dibuat jadwal itu naik gitu. Pulang dari bikin peyek jam 9 berdiri di pinggir jalan di bawah yang ada kameranya. Wifi. Ora nang omahku wae, Mbak. Enggak apa-apa. Tapi aku menikmati Ya, ya. perjuanganku kok. Ya, Pokoknya Iya, segala sesuatu perjuangan. pokoknya perasaan iki Yang penting ikhlas ya. Yang penting dengan Ikhlas. rasa ikhlas ya. Ikhlas. Ditukoni Mbak Diana Anjumi peyek terus aku ya ikhlas. Kayak ono ibu ya akeh. Oke, timingnya udah 1 menit ngobrol kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sangat bermanfaat loh. Amin. Nah, ini pengumuman sekalian ya, siapa yang bisa hadir tanggal 7 Februari, ada acara 1000 harinya almarhumah ibunya Mbak Diana Rifki ya. 1000 harinya ya. Satu tahun. Ya 1 tahun kan kalau Enggak siji no. pendak siji ya, kalau ada yang bisa libur tanggal 7 Februari saya nanti juga umumkan di komunitas sama di itu WhatsApp masing-masing. Ya mungkin yang di sini bisa hadir, bisa libur, silahkan Jam berapa itu, Mbak? Acara dimulai jam berapa, 12 siang. Oh, jam 12. Itu jam mantan apa jam tepat? Jam tepat, soalnya acaranya sore berlanjut. Jadinya Jam tepat ya itu? Iya, jam tepat. Kita tidak ada kata terlambat. Maksudnya jam tepat jam itu kan nggak usah nunggu ini itu, maksudnya ada orang berapapun dimulai, intinya kayak gitu maksudku. Iya, soalnya sudah kemarin seperti pas almarhumah ibunya Mbak Tepa Aulia kan kita mulainya juga jam 12 step. Iya. Nanti diatur di tempat kan, soalnya kan social distancing saya berlaku Hongkong, jadi bisa tetap berkumpul. Iya, betul. Terus saya ini ya, di sini sudah 5 tahun tapi belum tahu loh imigrasi itu di mana no. Mohon berarti sampean ki gak tahu nanti. Sama lu gak bener juga. Ora aku wis ngene ae, Tak ceritani wae, Mbak, ora usah Dari dijajal. diri sendiri ya. nggak apa-apa kan kita share kan, kita Pengalaman. Iya. itu bagi cerita. Jadi durasi tontonnya berapa lama, Mbak? 2,9. Total video, total panjangnya? 8 menit. Nah, 2 Aku kena dirimu kena kan? Karena reupload. tapi tulisannya kayak 18 plus ngono. Aku kena di setting itu.